Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu menjelaskan mengenai bab 6 yaitu mutasi. Nah, mutasi sendiri merupakan perubahan materi genetik atau DNA dari suatu sel yang dapat diwariskan secara genetis kepada keturunannya. Nah, itu disebut dengan mutasi. Secara umum itu ada dua kategori mutasi, yaitu yang pertama mutasi besar yang terjadi pada kromosom dan mutasi titik atau poin mutasi yang terjadi pada satu pasangan basa nitrogen dari gen. Mutasi tersebut menghasilkan yang namanya mutan. Tempat terjadinya mutasi yaitu ada dua, ada mutasi genetik dan mutasi somatik, di mana mutasi gametik itu merupakan mutasi yang terdiri dari dua sel, yaitu ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan mutasi somatik terjadi pada sel tubuh kita, itu disebut dengan mutasi somatik. Ya, sudah dijelaskan. Mutasi gametik sel kelamin, mutasi somatik itu pada sel tubuh. Nah, mutasi kromosom yaitu merupakan tipe mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada susunan atau jumlah kromosom itu sendiri, di mana perubahan struktur kromosom itu ada berbagai macam. Yang pertama itu kita sebut delesi, di mana delesi itu merupakan tempat mutasi kromosom yang terjadi karena hilangnya sebagian lengan kromosom. Nah, jika bagian lengan kromosom yang hilang tersebut berada pada ujung, maka disebut dengan terminal. Yang kedua, duplikasi, di mana duplikasi ini merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena adanya penambahan lengan kromosom homolog. Nah, tambahan lengan kromosom ini dapat saja berasal dari kromosom homolog yang mengalami delesi. Next, ada inversi. Inversi itu merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena patahan kromosom tersebut kembali pada bagian kromosom asalnya dengan posisi terbalik. Nah, kondisi yang demikian menyebabkan urutan gennya menjadi terbalik. Kita bisa lihat ya, urutannya bisa terbalik dari mulai BCD terbalik menjadi DCB. Selanjutnya ada translokasi respirok ya, di mana translokasi tersebut merupakan tipe mutasi kromosom yang terjadi karena patahan kromosom tidak menempel pada kromosom homolog, tetapi dia itu menempel pada kromosom lain yang bukan homolognya. Contohnya misalkan patahan kromosom A pindah ke kromosom B dan patahan kromosom B pindah ke kromosom A. Nah, di sini kan terlihat kromosom AB pindah pada kromosom MNO. Nah, itu disebut dengan translokasi respirok ya. Lanjut, mutasi kromosom ini dapat terbagi juga menjadi beberapa perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom kita bisa lihat dengan euploid, di mana euploid ini merupakan variasi dalam sejumlah set dasar kromosom atau perubahan jumlah kromosom pada seluruh pasangan kromosom. Nah, di mana euploid ini merupakan kelipatan jumlah kromosom haploidnya. Jadi ada variasi dalam jumlah set dasar kromosom dan juga dia merupakan kelipatan jumlah kromosom itu. Lanjut dengan autaploid. Nah,
Autopoliploid itu merupakan kelipatan jumlah kromosom yang berasal genom yang spesies yang sama. Sedangkan allopoliploid kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Dan aneuploid itu variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan atau penambahan satu atau sejumlah kromosom akibat gagal berpisah. Nah, sini ada beberapa penyakit yang namanya penyakit keturunan, di mana penyakit keturunan ini ada namanya albino. Kita bisa lihat di sini ada albino pada kanguru, albino pada gorila. Oke, klik balik. Ini udah. Nah, albino pada kanguru juga albino pada gorila ya, dimana albino itu merupakan penyakit yang sensitif terhadap cahaya. Jadi kalau misalkan ada seorang atau hewan yang kena albino, ketika terpapar cahaya matahari, nah dia sudah tidak kuat ya, sudah tidak lagi bisa menahan yang namanya cahaya, energi cahaya, karena tidak ada untuk proses melanin pada kulit tersebut. Lanjut. Nah, ini albino pada manusia. Nah, Bu, penyakit keturunan itu bisa disembuhkan? Tidak bisa disembuhkan ya, penyakit keturunan seperti albino dan lain-lain. Hanya bisa mengurangi sakit saja. Tuh. Nah, di sini bisa lihat kelainan pada manusia disebabkan oleh perubahan kromosom, yaitu ada sindrom Down, di mana sindrom Down ini terjadi karena ada trisomi salah satu kromosom trisomi 21 sehingga memiliki 47 kromosom. Nah, kalau sindrom Down ini kan terjadi pada trisomi, pada autosom, terjadi pada sel tubuh ya, yang mengalami pada nomor 21 di 21 kromosom, dia mengalami gagal berpisah. Nah, sindrom Down ini terjadi pada autosom sehingga kasus ini dapat dialami oleh pria maupun wanita. Penderita sindrom Down juga dikenal sebagai penderita Mongolisme atau tampak seperti orang Mongol ya, karena adanya lipatan di atas kelopak mata. Nah, penderita sindrom Down ini mempunyai ciri-ciri tubuh biasanya berukuran pendek, muka berbentuk bulat, kelopak mata, terus punya kelipatan, mata tampak sipit, dan lain-lain ya. Lanjut ke sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini merupakan tambahan kromosom X pada anak laki-laki menghasilkan XXY sehingga memiliki 47 kromosom. Di mana sindrom Klinefelter dapat terjadi ketika sel telur yang mempunyai kromosom X serangkap nah XX akibatnya mengalami gagal terpisah pada kromosom seksnya. Dan dapat juga terjadi karena sel telur normal dibuai oleh sel sperma yang mempunyai kromosom seks XY akibatnya mengalami gagal terpisah pada kromosom seksnya. Nah, kalau Klinefelter ini dia umumnya bersifat steril karena testis dan kelenjar prostatnya berukuran kecil serta mempunyai saluran sperma yang rusak. Payudara tumbuh, terus juga anggota tubuh berukuran panjang dan kurus, penis berukuran normal dan sedikit kecil. Jadi seperti perempuan, sel tubuhnya mirip perempuan, tapi dia itu laki-laki gitu. Kalau sindrom tumor itu disebut dengan menosomi X pada anak perempuan menghasilkan XO sehingga memiliki kromosom 40 buah. Kalau sindrom tumor ini dapat terjadi karena sel telur dibuai oleh sel sperma yang tidak mempunyai kromosom seks. Akibatnya selnya itu gagal berpisah, atau dapat karena
sel sperma membuat sel telur yang tidak mempunyai kromosom seks. Nah, biasanya ini ciri-cirinya kulit berselaput, aorta menyempit, payudara kecil berkembang, ovari kecil. Jadi memang dia perempuan, tapi anggota pada sel tubuhnya itu misalkan kayak payudaranya kecil, terus ovarinya kecil, jadi tumbuhnya agak terhambat ya. Jadi terbalikannya dengan sindrom Klinefelter. Nah, ini ada sindrom ekstra tidak terdefinisi secara jelas meskipun cenderung memiliki postur yang lebih tinggi. Nah, ada sindrom Cri du Chat, di mana Cri du Chat ini merupakan delesi kromosom nomor 5, mental terbelakang kepala kecil, tangisan seperti suara kucing. Itu disebut dengan sindrom Cri du Chat ya. Nah, kita bisa lihat ini sindrom ya, ini sindrom ya. Nah, di mana kreotomi ini sindrom menunjukkan trisomi pada ke-21. Nah, penambahan pada ke-21 yang ini ya. Terus lanjut, nah ini sindrom Cri du Chat. Nah, sindrom Cri du Chat ini sudah ya jelaskan keterbelakangan mental ya, maka kecil atau suara seperti kucing. Sumber mutasi itu ada mutagen atau seperti mutasi alami, dan mutagen buatan. Mutagen alami terjadi dari faktor kimia dan juga faktor fisika. Nah, faktor kimia terdiri dari asam nitrat, kolkisin, faktor fisika sinar UV, sinar gamma, mutagen buatan. Nah, penyebab terjadinya mutasi itu ada berbagai macam ya. Kayak dari kimia itu pestisida, limbah industri, makanan, minuman, obat-obatan. Bahan fisika itu radiasi atom yang bersifat radioaktif. Radiasi itu berasal dari radioaktif alami maupun radioaktif buatan. Oke. Penyebab mutasi itu biasanya kurang lebih ada 20 macam virus yang dapat menyebabkan mutasi hepatitis, campak, dampak kuning, dan cacar. Itu disebut dengan penyebab mutasi dari biologi ya. Oke, sekian dari presentasi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.